Teman-teman semua, pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang dosen yang multi talent karena beliau sebenarnya adalah dosen pertanian, tapi selama ini beliau tidak sekedar diundang untuk mengisi tentang pertanian, tapi juga tentang entrepreneur, tentang kreativitas, tentang leadership. Jadi banyak hal nih. Nah, dan beliau juga memiliki prestasi yang sangat banyak di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Bahkan yang mengundang beliau ini tidak sekedar dari kampus, tapi juga dari institusi pemerintahan, bahkan kepala daerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih membangkitkan atau terbiasa dengan budaya kreatif. Karena menurut prediksi pakar, bahwasanya kreativitas itu menjadi modal utama dalam menghadapi masa depan yang begitu banyak tantangannya. Nah, beliau ini adalah seorang dosen yang seringkali diundang untuk memberikan materi terkait program kreativitas mahasiswa dan juga program mahasiswa wirausaha. Nah, tentu kreativitas itu sudah menjadi apa ya, makanan sehari-hari lah. Nah, apalagi beliau juga memiliki workshop Teknomartino kreativitas dan inovasi. Nah, jadi insya Allah akan banyak hal tentang kreativitas yang bisa kita gali dari Pak Dede Martina ini. Mungkin sebelum kita lebih jauh Pak membahas tentang kreativitas, barangkali Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu Pak. Perkenalan terlebih dahulu, mungkin aktivitas Bapak itu apa, kemudian juga pengalaman-pengalaman selama ini dan juga prestasi barangkali. Nah, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama orang mengenal saya dengan nama Dede Martino. Kerjaan tuh sebagai dosen di Universitas Jambi. Mulai bekerja itu tahun 90 sampai sekarang, terutama di bidang agroekoteknologi. Namun kalau kegiatan di luar, misalnya jadi anggota ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang cabang Jambi, atau Dewan Riset Daerah dahulu, dan Dewan Rempah Indonesia ya sekarang. Dan ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya jadi pelatih entrepreneur untuk perguruan tinggi dan perusahaan pengusaha ya, lainnya, yang sebenarnya jauh dari kegiatan itu sangat beragam. Bidang sebenarnya tahun 90 itu menekuni bidang perkebunan, bidang teknologi perkebunan, jadi rekayasa genetik, segala macam, kultur jaringan. Tapi di belakangan hari saya lihat ada hal-hal yang kayaknya jauh sekali tertinggal di tengah masyarakat dibandingkan ilmu yang saya dalami. Akhirnya menukik ke bawah kembali, bergerak di bidang kreativitas, hal-hal yang sederhana yang langsung bisa berguna bagi masyarakat. Orang mengenal saya pembuat teknologi lah, pelatih kewirausahaan. Karena yang jadi masalah itu masih di level-level seperti itu. Itu mulai masuk kewirausahaan tahun 2018 karena dilatih di Ciputra, Bank Mandiri, dan kemudian jadi pelatih nasional setelah itu. Dan sampai sekarang menggeluti bidang-bidang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di bidang perkuliahan memang sekarang sudah mengajar kewirausahaan di fakultas. Ya, dulu antara apa yang ada di luar, antara kewirausahaan yang diajarkan di kampus dengan entrepreneurship di luar itu jauh jomplangnya berbeda karena berbeda persepsi. Maka akhirnya saya terjun membuat satu workshop untuk pengembangan sumber daya manusia yang disebut IDE. Tetapi kalau workshop Teknomartinonya itu tempat saya berkarya menghasilkan inovasi-inovasi baru, menjawab tantangan-tantangan di tengah masyarakat. Nah itulah ya kerjaan sehari-hari. Jadi pekerjaan utamanya jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol dengan banyak orang. Iya. Mungkin penghargaan Pak, kalau penghargaan yang mungkin pernah Bapak dapatkan itu apa saja Pak?
ada banyak sekali, tapi yang cukup menurut saya luar biasa itu Kalpataru. Kalpataru. Karena jarang sekali dosen memperoleh Kalpataru. Memang teknologi yang saya buat itu selalu mengarah tidak merusak lingkungan. Nah, oleh sebab itu ada satu teknologi yang betul-betul sangat ramah lingkungan, yaitu bioreaktor pembangkit pupuk cair. Dan bertenaga, yaitu mesin pengolah sampah bertenaga sinar matahari dan menghasilkan cairan organik 100% dari limbah padat. Ya, itu ada 3 penghargaan nasional yang saya peroleh, mulai dari juara 4 teknologi tepat guna di Samarinda, kemudian PKS Award, kemudian di teknologi lingkungan di Jakarta tahun 2019, dan kemudian akhirnya diberikan itu Kalpataru, terutama untuk teknologi tersebut. Sampai sekarang kami mencetak teknologi itu mungkin sudah lebih dari 2.000 unit alat untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Selebihnya pengharganya banyak sekali. Tidak bisa saya hitung-hitung karena hampir aja setiap bulan ada gitu ya, dapat gitu ya. Mengingatnya, tapi itu yang paling berkesan bagi saya. Ternyata kita ini kurang perhatian terhadap lingkungan. Dan itu luar biasa benar menurut saya penghargaannya. Selebihnya itu banyak di bidang akademis ya, sebagai pendorong masyarakat di bidang teknologi, sebagai menyumbang pemikiran inspiratif secara nasional, dan itu banyak sekali di bidang yang PKS Award itu di bidang teknologi kreatif. Saya diberikan waktu itu. Karena hampir semua teknologi yang saya buat itu dengan teknik berpikir kreatif. Sehingga dia melampaui zamannya. Ya, teknologi waktu itu tahun 2016 itu pengolahan pupuk cair itu masih 60% cairan, masih ada padatannya. Mesin saya sudah 100% cair semua, sampai tulang-tulang pun jadi cair. Nah, itulah menurut saya, akhirnya saya berpikir, kita membutuhkan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi kita. Selain teknologi maju seperti kultur jaringan yang mahal-mahal itu, karena dulu saya kepala lab biotek di kampus, menghasilkan kentang G0, G1, G2, bahkan itu sudah sampai dipraktekkan di tengah tani. Nah, saya berpikir rupanya masih ada yang dibutuhkan. Kadang-kadang petani itu mengecambahkan cabai aja minta tumbuh semua, itu aja sudah bersyukur dia. Karena kadang-kadang ada 60% atau cuma 70% yang tumbuh, 40% lagi gagal. Dibuang ya. Akhirnya saya buat robot pembibitan misalnya seperti itu. Nah, itulah pekerjaannya akhirnya. Rupanya banyak masalah di tengah masyarakat itu harus dijawab dengan teknologi dan inovasi. Nah, berkembang itu yang saya kembangkan sampai hari ini. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya itu bukan tugas dosen sebenarnya, karena dosen kan itu lebih ke bidang akademis, hanya mengajarkan teori. Tapi Bapak justru lebih banyak menciptakan produk-produk yang bermanfaat itu bagi masyarakat. Itu kan sebenarnya harusnya di lembaga eksekutif ya. Tapi Bapak malah menggunakan ilmu itu untuk produk-produk. Bahkan juga dikabarkan sudah banyak teknologi yang Bapak ciptakan. Ada berapa Pak sudah produk yang dibikin Pak? Sampai hari ini mungkin sudah 175 lah. 175. Terakhir kemarin ada 175 terakhir kemarin. Itu yang paling memiliki dampak yang besar menurut Bapak apa Pak? Itu yang tadi, yang BPPC tadi, dan hidroponik organik. Jadi efek dari menghasilkan pupuk cair 100% itu dengan pH 6,8 ya, tidak bau lagi, cuma menggunakan tenaga sinar matahari dan beberapa metode bioteknologi. Nah, itu bisa berdampak sampai Bapak menghasilkan sendiri penggunaan dari cairan organik tadi untuk hidroponik, sehingga kita mempunyai pertanian hidroponik. Sudah tidak seluruhnya abemik, tapi kita sudah mulai membuat senyawa mikronya dengan menggunakan metode BPPC tadi. Dan itu mulai tahun 2010
Itu jejak digitalnya bisa dilihat. Karena saya memprediksi pertanian Kota Jambi 2025. Ada tulisannya, silahkan ke Dede Martino blogspot.com baca, dan itu passwordnya saya sudah lupa. Jadi blogspotnya itu terkunci, tidak bisa diubah-ubah sampai hari ini. Silakan membaca bagaimana cara berpikirnya kita menghadapi masa depan dengan teknologi itu. Selebihnya kebanyakan alat-alat untuk mengolah, selebihnya misalnya mengolah bahan organik di bidang pertanian itu kan neck botolnya itu adalah bahwa hasil pertanian itu mudah busuk, kemudian sulit disimpan. Kemudian saya bilang, ini kenapa nggak pernah dicari teknologinya? Akhirnya saya menghasilkan teknologi sanggai. Itu silahkan baca Kompas di akhir tahun 2018. Itu di sosok Kompas. Nah, itu akhirnya dengan teknologi itu cabai itu bisa disimpan selama setahun dalam kondisi merah dan masih bisa dipakai, disegarkan kembali. Nah, dengan teknologi itu hampir semua apa yang ada di pasar itu kita bisa buat jadi bubuk dan tepung. Bahkan telur pun, sebutir telur kita bisa buat jadi tepung. Wah, luar biasa. Biasanya telur kan besar ya. Ini jadi bubuk ya, Pak ya? Jadi bubuk, dengan mesin itu jadi tepung. Kita itu sebenarnya teknologinya bisa kita pakai untuk keluar angkasa kayaknya. Karena kita bisa menyimpan dalam bentuk sayur mayur itu dalam bentuk instan dengan teknologi itu. Kalau kita butuh baru kita rendam di air dan dia segar kembali baru kita makan. Wah, jangan-jangan nanti bisa diambil sama Tesla, Pak. Elon Musk nanti. Karena mereka lagi fokus itu pengembangan ke Mars itu. Iya. Contoh jeruk kerinci itu, jeruk garga kan manis, enak, wangi. Iya. Itu bisa kami ubah jadi tepung, kami campur dengan kopi sehingga menjadi kopi jeruk. Seperti itu. Enak sekali. Sekarang kopi sudah bisa ada vitamin C-nya. Dan rasanya masih, Pak ya? Rasanya berarti masih terasa. Rasa dan warna tidak banyak berubah. Itu teknologinya bagusnya. Ya. Nah, jadi itu ya, teknologi bisa menciptakan teknologi tidak sekedar menyampaikan teori di kelas, bahkan mungkin kalau di kelas Pak Dede ini memberikan materi tidak seperti dosen biasanya. Terkadang membuat sebuah proyek. Ya, meskipun saya ini kan jurusan fisika, saya sebenarnya belum pernah diajarin sama Pak Dede ya, karena emang beda jurusan. Saya fisika, Pak Dede pertanian. Tapi meskipun beda fakultas, saya justru sampai sekarang dosen yang paling sering saya temui ya Pak Dede. Dibandingkan dosen fakultas FKIP, saya nggak pernah temui lagi setelah lulus, Pak. Justru Bapak itu kan. Nah, karena emang banyak idenya. Nah, sekarang mungkin metode berpikirnya berubah itu. Nah, iya betul. Saya mengembangkan cara berpikir akademis dan plus cara teknik berpikir kreatif. Jadi dulu mungkin awal-awal itu teknik berpikir yang dipakai itu ya teknik berpikir akademis biasa. Ya. Cuma di belakangan berkembang yang namanya technopreneurship. Jadi dulu cara berpikir saya teknokrat seperti akademisi lainnya. Sekarang sudah tidak lagi dengan metode technopreneurship. Saya sudah menyelipkan cara berpikir kreatif di dalam teknik berpikir akademis itu. Nah, itu mungkin yang menyebabkan terjadinya perubahan yang berbeda, lebih cepat menghasilkan keterbaruan, hal-hal baru, mudah memecahkan masalah yang sulit orang lain pecahkan. Teknik berpikirnya itu mungkin yang jadi berbeda. Itu Bapak mengajar dengan metode seperti itu tidak kan khawatir barangkali materi yang disuruh melalui kurikulum tuh harusnya ini. Tapi Bapak tidak memikirkan hal itu ya, sementara bisa menciptakan yang baru kan nggak ada sesuai dengan kurikulum itu. Jadi sebenarnya basic ilmunya tuh sama saya mungkin dengan dosen lainnya tuh sama. Basic ilmunya sama, mungkin tidak jauh berbeda. Tapi dengan pola berpikir kreatif, kita masukkan hal-hal baru dengan basic ilmu yang kita punya itu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan letupan-letupan kecil itu adalah penemuan setelah ilmu itu dipakai. Dengan dipadukan dengan teknik berpikir kreatif sehingga dia menjadi letupan baru, hal-hal baru. Hanya teknik berpikir kreatif yang bisa menghasilkan hal baru. Teknik berpikir vertikal dan lainnya itu tidak bisa, sulit untuk mendapatkan hal baru. Nah, jadi sekarang, itu yang jadi masalah itu sekarang. Kreativitas tuh kalau menurut Bapak itu apa sih, Pak? Karena Bapak tadi bilang jadi tidak bisa kreativitas itu adalah salah satu teknik berpikir. Jadi orang jangan sangka kalau kreatif itu jenius.
Tidak ada hubungannya dengan jenius. Orang tidak jenius pun bisa kreatif. Oke. Jadi teknik berpikir menggunakan otak kiri dan kanan secara bersamaan sehingga menghasilkan hal-hal baru, itu yang disebut kreatif. Jadi nggak ada orang pakai baju sobek-sobek disebut kreatif. Bukan itu. Itu salah kaprah. Yang disebut kreatif itu adalah orang yang menggunakan teknik berpikir, menggunakan otak kanan dan kiri secara bersamaan, secara berselang-seling, sehingga menghasilkan hal-hal baru. Nah, itu yang disebut kreatif. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang jenius maupun orang bodoh sekalipun. Oke. Iya, betul. Ya. Karena orang jenius dan orang yang tidak jenius itu punya otak kiri dan kanan yang sama. Cuma tidak diaktifkan, Pak ya? Ya, cuma kebanyakan kita kan belum memakai otak kiri dan kanan kita secara proporsional, gitu ya. Kebanyakan kita hanya menggunakan otak kiri saja. Nah, itu tidak kreatif namanya. Atau otak kanan saja, tanpa menggunakan otak kiri yang dia itu otak kanan itu fungsinya berbeda dengan otak kiri. Oke. Karena kedua fungsi yang berbeda inilah yang menimbulkan hal-hal baru secara imajiner. Jadi hal-hal baru itu kan tidak ada di dunia nyata. Betul. Maka kita buat dulu di dalam otak kita, dipikirkan dahulu. Nah, dari apa yang kita pikirkan itulah kita wujudkan menjadi satu nyata. Dulu handphone kan nggak ada. Tiba-tiba ada yang mikir, kalau pakai telepon tanpa karet, wah, tanpa kabel, kayaknya bagus, dibuatnya. Maka muncullah hal baru. Oke. Jadi itu teknik berpikir ya. Tinggal bagaimana caranya mengaktifkan antara kiri sama kanan. Kiri dan kanan. Nah, mungkin nanti kita sebenarnya secara tradisional kita sudah mengakui, real. Misalnya contoh, kalau di rapat-rapat itu selalu dibilang yang terhormat kaum cerdik pandai. Kita membedakan orang cerdik dengan orang pandai. Nah, cerdik ini bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya sepadan dengan kata kreatif. Kreatif. Ya. Nah, cuma kita kan enggak begitu mengeksplor apa yang disebut dengan cerdik, karena kita hampir menyamakan cerdik dengan licik. Itu dua kata yang berbeda. Penggunaan kreativitas untuk hal-hal negatif itu disebut licik. Sedangkan penggunaan teknik berpikir menghasilkan hal-hal yang lebih positif itu disebut kreatif. Nah, itu yang disebut kreativitas. Licik itu penggunaan teknik berpikir kreatif untuk hal yang negatif. Ya. Nah, kita belum bisa membedakan mana yang licik, mana yang cerdik. Nah, itu bedanya mana, Pak ya? Itu kan hampir sama. Penggunaannya sama saja, dia menggunakan otak kiri dan kanan, tapi satu untuk hal yang negatif, satu untuk yang positif. Ya. Licik itu lebih banyak mengarah penggunaannya untuk hal yang negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira Pak, bagaimana sih caranya kita memulai terbiasa? Pertama berpikir dulu deh, berpikir kreatif tuh gimana caranya kita tuh biar terbiasa? Apa yang Jadi kita lakukan? Begini, otak kita tuh punya dua. Otak kiri itu lebih cenderung jelimet, berpikir rinci, teratur, ya, serius, gitu ya. Tapi ada lagi otak kanan yang hobinya warna, humor, ya, main-main. Nah, kalau serius sambil bermain-main itu dilakukan pada bidang ilmu yang kita geluti, itu bisa menghasilkan hal baru. Jadi jangan belajar baca buku saja, tapi kadang-kadang saya hobinya sambil baca buku saya hidupkan lagu, instrumentalia misalnya, ya, untuk merangsang otak kanan saya agar aktif. Nah, nanti otak kanan ini suka membuat imajinasi yang otak kiri itu enggak suka. Misalnya, ya kan, kalau roda bulat, otak kanan tuh senangnya bagaimana kalau misalnya segi 8 sajalah, atau segi 3, segi 4, ya begitu ya. Nah, dia hobi yang seperti itu. Nah, kalau seandainya kita gabungkan kemampuan kita untuk menghasilkan hal baru menggunakan otak kanan itu tadi dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, yang biasanya direkam pada otak kiri, nah itu bisa menghasilkan hal-hal baru. Berarti suasananya diciptakan, Pak ya? Jadi kita harus menciptakan suasana serius yang santai. Serius yang santai. Nah, supaya kedua otak tadi bisa bekerja. Kalau serius saja,
itu nggak bisa otak kanannya kerja. Ya. Kalau santai aja tanpa ada keseriusan, itu juga otak kirinya tidak bisa bekerja. Nah, jadi kita harus mulai belajar membuat suasana di setiap hari itu antara serius dan santai itu berselang-seling atau bersamaan. Ya. Nah, ada statement dari dulu Anies Baswedan ketika menjadi menteri, dia mengatakan pendidikan kita zaman sekarang ini gurunya era 20-an, siswanya era abad 21, dan gedung sekolahnya abad 19. Maka jadi nggak nyambung, nggak bisa kita, apalagi kita yang sekarang ini anak-anak muda kan, kita tuh udah terbiasa dengan kondisi di mana guru saat mengajar dulu kan ya tidak seperti itu kan, tidak mengajarkan sebuah aktivitas yang barangkali cuma ngikutin apa yang di buku. Nah itu, nah sementara kalau menurut Bapak tadi, ke depan itu yang dibutuhkan tuh ya dia tuh bakal menciptakan yang baru. Nah menurut Bapak tuh gimana caranya agar kita menghasilkan statement itu? Kalau ingin kreatif, kita harus berani meninggalkan aturan dahulu di dalam cara berpikir kita. Misalnya kita batasan-batasan yang umum itu kita langgar. Maksudnya yang di dalam pikiran kita. Boleh nggak laki-laki pakai rok? Tidak boleh. Nah, coba bayangkan di otak laki-laki pakai rok. Itu kan jadi kreatif dia. Ya kan? Umumnya laki-laki nggak pakai rok ya, kecuali orang Inggris gitu ya. Contoh orang Inggris itu pakai rok itu ya. Itu contoh. Kita harus berani berjalan, berpikir ke wilayah baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, ini kita harus mulai namanya belajar merdeka berpikir. Jadi kalau kita tidak belajar merdeka dalam berpikir, terkooptasi oleh paradigma tertentu, kita tidak akan bisa kreatif. Misalnya, saya sering mencontohkan 8 bagi 2 itu pasti jawabannya berapa, Rin? 8 bagi 2, 4. Itu karena memang sudah dari kecil diajarin begitu ya. Sebenarnya kan bisa aja 8 bagi 2 sama dengan 3 atau 8 bagi 2 sama dengan 0. Nah, tapi karena kita belajarnya itu diajarin selalu 8 bagi 2 itu pasti 4, kita mengatakan 8 bagi 2 itu bukan 3, bukan 0, itu salah kalau gitu. Tapi coba kalau kita seandainya pikirkan benar angka 8, kemudian kita bagi 2, maka akan terdapat 2 angka 3. Sebenarnya kita boleh berpikir seperti itu. Atau kita belah tengahnya ada 2 angka 0. Ya kan? Boleh juga. Siapa yang larang? Nah, sayangnya kita itu sudah melarang diri kita untuk tidak berpikir 8 bagi 2 itu sama dengan, jangan selain 4 lah. 4 sajalah jawabannya. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak pernah bisa kreatif. Nah, itu pendidikan kita kadang-kadang itu membuat orang menjadi tidak kreatif. Contoh, misalnya ya, mobil boleh nggak terbalik jalannya, atapnya yang jalan di bawah, rodanya di atas. Wah, guru bilang, wah kamu udah mulai nggak bener ya cara berpikir ya. Kan selalu kita menjuri ya. Nah, kalau untuk ingin berpikir kreatif, jangan dijuri dulu. Oh, mungkin bisa, tapi rodanya dipindah ke atap. Ya, misalnya ya. Ya, cara pendidikan kita kan enggak itu. Oh, nggak bisa, nggak ada mobil yang atapnya yang jalan, pasti rodanya yang di bawah. Ya kan? Nah, itulah yang kan kita sudah terlalu banyak larangan. Lompat misalnya. Jangan, nanti jatuh. Nah, kata-kata jangan, banyak larangan itu akhirnya membuat kita malas berkreasi, dan itu yang membunuh kreativitas. Harusnya kita diam aja, biar dia melakukannya apa yang diinginkannya. Nah, jadi akhirnya kita setelah dewasa, dulu waktu muda kita sepatu itu bisa jadi mobil-mobilan, kursi bisa jadi mobil-mobilan, meja itu bisa jadi rumah, ya kan, rumah-rumahan. Tapi dewasa tuh hilang, sudah nggak ada lagi berpikir bahwa seperti itu. Kenapa? Ya karena dilarang. Jangan main kursi, jangan main ini, jangan main itu, jangan main sepatu, kotor segala macam. Nah, akhirnya kita malas
Karena selalu saja menghadapi masalah secara sosial kalau kita melakukan kreativitas di tengah masyarakat. Nah, kita harus mulai kalau ingin kreatif, masyarakat tidak boleh menjuri kita seperti itu. Kurangi menjuri. Biarkan dia melakukan apa yang dia pikirkan. Yang penting tidak berbahaya baginya. Nah, itu penting itu. Karena emang tadi kalau khawatir salah persepsi nih, dibilang kreatif itu berarti berpikirnya liar. Nah, tapi ada batasannya tadi. Yang penting ada batasan, tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Nah, sekarang kalaupun membahayakan, dia harus pandai mencari tahu jawabannya bagaimana supaya selamat. Nah, ya. Ya, tadi mobilnya tadi kan terbalik kan. Nah, pikirkan caranya gimana biar selamat. Nah, jadi suasana-suasana seperti itu mestinya kita ciptakan sendiri. Apalagi di dalam belajar itu atau keseharian kita biasakan itu. Ya, apalagi kalau misalnya gurunya di Indonesia itu seperti itu. Bisa menciptakan suasana seperti itu, barangkali orang-orang Indonesia itu kayaknya pintar semua deh. Iya, kita kalah dari Jepang. Nah, kalau menurut Bapak nih, kita tuh kalah dengan Jepang, kalah dengan Singapura yang penduduk mereka barangkali sedikit, daerah mereka juga kecil. Itu kenapa, Pak ya? Jadi begini, kalau ilmu pengetahuannya mungkin kita tidak ketinggalan. Karena kalau kita lihat, anak-anak kita tuh ikut olimpiade matematika, olimpiade fisika. Mereka sering dapat medali emas loh. Artinya kalau standarnya itu tidak kalah. Dan juga banyak loh yang di luar sana tuh orang Indonesia yang jadi tenaga kreatifnya. Ya. Akan tetapi di waktu mempraktekannya mereka menggunakan kreativitas. Mempraktekkan ilmu tadi menggunakan kreativitas. Sehingga mereka punya banyak pilihan. Apabila terbentur dengan satu masalah, mereka bisa tahu cara lain untuk menyelesaikannya. Ini loh, orang lahir di bumi ini bawa masalah masing-masing. Bayangkan, semakin bertambah jumlah orang, itu semakin ruwet. Karena semua bawa masalah masing-masing. Iya. Nah, maka yang akan sukses menghadapi keruwetan masalah itu adalah orang kreatif nanti. Hanya orang kreatif yang bisa mencarikan jalan solusi yang tidak umum. Yang bisa jadi pada orang tertentu ini bisa jalan, teknik berpikir seperti itu. Pada orang lain tidak bisa menggunakan teknik berpikir yang biasa itu. Maka dia cari alternatif yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, penggunaan teknik berpikir kreatif di bidang ilmu, nah itu yang kurang mungkin di Indonesia. Ya. Itu menurut saya yang kurang. Nah, mereka, apalagi orang Amerika, itu sangat liberal di dalam teknik berpikirnya. Bebas. Ya kan? Asalkan itu hasil pemikiran dia, tidak apa-apa, dia jalankan saja. Di Indonesia masih banyak norma-norma yang melarang. Ya, contoh, jangan duduk di depan pintu. Nanti tidak dapat bini. Kalau di depan pintu terus bisa lihat orang berlewat, malah dapat bini itu. Malah dapat jodoh. Iya. Jadi ada norma-norma yang kita kembangkan, sebenarnya itu bisa menghambat. Nah, kalau kita ingin lebih kreatif, kita tunda dulu untuk menjuri orang lain dengan norma-norma tadi. Oke. Beri kesempatan dia menjelaskan bahwa teknik berpikir dia itu benar dan tidak melanggar. Ya, contoh sederhana, Real. Ya. Kita punya peraturan di bidang hukum lah, misalnya. Kita punya peraturan tentang motor roda 2. Itu plat hitam ya, nggak ada motor plat kuning ya. Nggak ada. Untuk umum belum ada ya, nggak ada. Sampai sekarang kan peraturannya nggak ada, hanya mobil yang ada ya. Ya. Ada handphone. Ya. Ada. Di waktu digabung handphone dengan motor jadi Gojek, maka dia itu kan plat kuning jadinya untuk umum, nah? Iya. Nah, seharusnya peraturan kita belum sampai di sana. Itu sebabnya sulit Indonesia mengatasi masalah-masalah teknik berpikir kreatif tadi. Nah, itu kreatif menggabungkan antara ojek dengan menggunakan handphone dan satelit. Dan menggunakan motor untuk angkutan umum. Yeah. Nah, teknik berpikir ahli hukum kita belum sampai ke sana.
Sehingga muncullah perkelahian antara Gojek daring dan Gojek pangkalan, baru orang mikir, oh dibutuhkan peraturan baru bahwa motor itu mungkin nanti satu saat bisa plat kuning. Ya kan, ya, bisa untuk menambang, ya kan, sama seperti mobil. Nah, itu contoh sederhana bahwa kreativitas di tengah masyarakat itu jauh lebih mendahului cara berpikir hukum yang kita terapkan. Nah, itu caranya. Padahal itu kan teknik hukum itu berpikir akademis. Ya. Tapi berpikir kreatif di bidang hukum itu harus dilakukan, karena nanti kegiatan masyarakat itu akan muncul seperti itu. Ya. Kreativitas di tengah masyarakat itu bisa mendahului segala sesuatunya nanti. Nah, itu yang terjadi kenapa kita kalah. Ya kan? Kita tertinggal terus akhirnya. Betul. Nah, apa karena kebijakan? Bukan kebijakan. Yang menghambat. Peraturan memang dibuat untuk membatasi. Ya. Tapi peraturan yang lambat untuk mengakomodasi perubahan itu yang menghambat. Oh, ya. Betul. Maka dibutuhkan orang-orang politikus yang di pembuat undang-undang itu yang cerdas. Ya. Yang kreatif. Iya. Sehingga dia bisa memperkirakan bahwa akan ada penggabungan handphone, satelit, dan sepeda motor. Ya. Itu contohnya. Seharusnya sudah terbayangkan waktu ojek pangkalan itu sudah siap-siap itu buat peraturannya. Berarti kalau bro Pak, tantangan ke depan itu kayaknya apa Pak ya? Tantangan ke depan itu kita semakin banyak masalah, semakin kompleks, semakin banyak orang lahir di bumi ini, dia bawa masalah. Ya. Nah, semua punya masalah. Bayangkan semakin berapa ratus kali lipat jumlah penduduk, masalahnya berapa? Nah, mungkin di masa pandemi ini berkurang karena banyak yang meninggal segala macam. Tapi kompleksitas masalahnya tambah tinggi, mutu kualitas masalahnya tambah naik. Nah, untuk bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu teknik berpikir kreatif harus digunakan. Contoh, itu jualan di toko nggak boleh lagi sekarang. Ya. Bener nggak? Ya. Malam-malam nggak boleh lagi jualan. Nah, gimana tekniknya? Ya, kita jualan daring aja. Tidak perlu pakai toko lagi. Kita jualan dari rumah. Suruh ojek ngantarnya. Ya. Itu contoh. Maka kreativitas lah yang bisa menjawab hal-hal tantangan-tantangan baru itu, masalah-masalah baru. Tanpa itu kita akan kesulitan. Nah, dunia semakin complicated masalahnya, tampak kompleks masalah itu. Kalau seandainya kita lambat dalam menerapkan teknik berpikir kreatif, ya kita ketinggalan. Teknik berpikir kreatif ini memunculkan alternatif menyelesaikan masalah yang sangat banyak. Itu kelebihan teknik berpikir kreatif. Kalau tidak bisa A, B, tidak bisa B, C, tidak bisa C, D. Kalau teknik berpikir vertikal tadi, kalau nggak bisa A ya sudah stop, kita tidak lakukan lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Oke. Terus untuk bisa mempercepat agar anak-anak muda khususnya sekarang mereka bisa berpikir kreatif itu gimana Pak ya? Kita kan mungkin budayanya tertinggal kita harus mulai berpikir kreatif. Nah, gimana tuh? Iya, akselerasi. Kita mulai harus mengubah kondisi sosial kita. Kondisi sosial. Ya, kita harus memberi ruangan untuk anak-anak muda sehingga mau berpikir kreatif ke depannya. Kita harus sadari itu bahwa kita memberikan peluang itu pada dia. Kalau enggak kita selalu menjuri ya. Belum apa-apa kita juri dulu ya kan. Mana ada yang kayak gitu. Kamu sudah mulai gila ya. Kamu tuh enggak waras dia ini. Langsung kita larang mereka melakukannya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan dia terhambat. Tapi kalau kita beri kesempatan, oke, kami kasih kesempatan. Silakan kamu lakukan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita butuh kebesaran hati kita agar kita melaksanakan budaya inovasi namanya. Budaya inovasi. Oke. Ya, kita harus menerapkan budaya inovasi. Karena tanpa budaya inovasi, kreativitas itu terhambat. Di mana-mana pun, di dalam sebuah perusahaan pun akan seperti itu terjadi. Kalau terlalu ketat kita, peraturannya membuat bawahan kita tuh tidak bisa berkreasi.
Hmm. Yang kedua, kita harus menyadari kapan saat harus peraturan itu dipakai, kapan tidak. Di waktu kita mulai banyak masalah dengan peraturan itu, maka kita beri kesempatan orang lain untuk mengkreatifkan segala sesuatunya sehingga masalah itu bisa terhadapi. Kalau bisa peraturannya kita ganti untuk menyesuaikan diri. Nah, itu yang dilakukan pemerintah sekarang. Yeah. Di waktu usaha itu tidak berkembang, maka keluar peraturan baru, undang-undang baru, cipta kerja. Nah, tapi kita kan alergi dengan perubahan. Kita gamang dengan perubahan. Maka supaya kita bisa lebih kreatif, kita juga harus tidak boleh gamang terhadap perubahan. Karena kreativitas itu menimbulkan perubahan. Yeah. Nah, itu yang jadi masalah. Yeah. Banyak orang, ya sudahlah warnanya hitam aja. Kalau diganti misalnya jadi merah, wah enggak, dulu enggak gitu. Kita sederhana ya. Yeah. Kita punya kuda lumping ya. Ada enggak kuda lumping? Ada. Kerinci ada rantak kudo. Tapi yang terkenal Gangnam Korea. Itu kan rantak kudonya Korea. Sama-sama rantak kudo, tapi kita tidak mau berubah. Korea mengubahnya. Dia lebih populer sifatnya. Nah, sehingga dia lebih disukai banyak orang. Nah, itu contoh sederhana. Sama-sama rantak kudo kalau, tapi kreativitas itu membuat rantak kudo mereka lebih mudah diterima orang lain. Oke. Nah, sekarang ini Pak, mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk mengubah sosial tadi barangkali itu kan di pemerintahan. Nah, pendidikan kalau menurut saya. Mulai dari pendidikan. Karena yang bisa mengubah satu generasi itu adalah pendidikan. Pemerintah nggak sanggup mengubah satu generasi. Betul. Nah, kalau di bidang pendidikan, Pak, sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan agar ya misalnya apa yang mesti kita ubah agar berpikir kreatif itu sudah bisa merata ke semuanya itu? Ini tentu kita harus melatih guru-guru. Guru ya. Yang sering kita dengar itu adalah mengajar dengan kreatif. Yang lebih penting adalah mengajar sehingga murid jadi kreatif. Oke. Itu beda. Ya. Mengajar dengan cara kreatif belum tentu menghasilkan murid yang kreatif. Tapi kalau metode pengajaran kreatif itu akan menghasilkan murid yang kreatif. Ya. Nah, kita juga sebagai pendidik belum bisa memisahkan teknik mengajar kreatif dengan metode pengajaran kreatif. Kalau metode pengajaran kreatif itu adalah satu metode pendidikan yang membuat orang yang diajar menjadi kreatif. Kalau teknik pengajaran teknik mengajar kreatif itu dosennya yang kreatif atau gurunya yang kreatif. Ya. Nah, memang untuk pengajaran kreatif dibutuhkan dosen atau guru yang kreatif. Karena tidak mungkin minta ketiak ke ular. Ular tidak punya kaki. Nah, minta ketiak tentu ke biawak. Nah, mereka kita harus mengubah guru-guru dari ular menjadi biawak dulu. Nah, dulu kan ada tuh kurikulum 2013 ya? Ya, 2013 sekarang. Wah, itu kan ditolak besar-besaran. Karena di situ menuntut kreativitas gurunya. Gurunya bingung. Ya, karena nggak mampu, Pak. Iya, ya itu tadi. Dia ular yang diminta itu ketiak. Maka dia ubah dulu ular itu jadi biawak, baru kita minta ketiaknya. Ya. Nah, tidak mungkin dia memberikan kreativitas, dia sendiri tidak tahu kreativitas. Nah, itu salah satu ya penolakan kurikulum kreativitas itu. Karena kan bahan ajar buat sendiri. Ya. Bagaimana metodenya buat sendiri. Nah, bingung kan? Biasanya kita sudah ada bukunya, tinggal ajar. Ini semua dibuat sendiri. Ya kan? Nah, itu salah satu tragedi nasional kan, penolakan kurikulum 2013. Iya. Besar-besaran guru menolaknya. Apalagi sekarang kan memang menteri sudah mengecilkan RPP udah selembar saja gitu kan. Bahkan dihilangkan. Agar peluang kita menggunakan kreativitas itu lebih tinggi. Kalau RPP-nya semakin kecil, maka peluang kita itu kalau semakin rinci itu terkunci. Terkunci cara mengajarnya, tidak bisa keluar kreativitasnya. Ya. Itu benar sudah. Jadi
memperkecil peraturan untuk menimbulkan kreativitas yang lebih tinggi. Ya. Nah, tahap-tahapnya Pak, yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak siswa sekarang itu apa Pak? Biar mereka tuh nanti endingnya tuh bakal menjadi orang yang kreatif. Jadi sebenarnya mereka dilahirkan secara kreatif oleh Tuhan. Allah Oh, menciptakan otak kiri dan kanan. ya. Sehingga kita sering melihat anak-anak itu bisa main, misalnya cucung saya itu, tiba-tiba tangannya diginiin. Main eskavator dengan tangannya. Dia sudah kreatif sebenarnya. Ya. Kita yang membuat dia menjadi tidak kreatif. Karena terlalu banyak melarang. Jangan kayak gitu. Kayak orang gila aja tangannya gitu-gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya. Nah, jadi kita harus mulai bersabar dalam menerapkan peraturan pada anak-anak. Yang mengarah pada pemberedelan, pengurangan kreativitas, itu kalau bisa kita kurangi dalam sistem pendidikan. Kita mulai merevisi cara kita mengajar. Bagaimana teknik mengajar kita yang tidak mendorong si murid menjadi kreatif. Ya. Itu harus kita kenali dulu. Dan itu kita kurangi, ganti. Kurangi, ganti. Nah, yang jadi masalah guru bingung. Yang mana itu? Iya. Itu pula yang jadi masalah. Maka gurunya dulu harus dibimbing. Dibimbing dulu gurunya. Sehingga dia mengenal mana yang disebut tindakan kreatif, mana yang tidak kreatif, mana yang mengurangi, mana yang penghambat kreativitas. Nah, nanti dia punya list. Yang ini tidak akan saya lakukan, saya akan mengembangkan yang ini. Nah, dia harus membuat analisis pengajarannya di bidang kreativitas. Ya. Oke, kalau itu untuk guru. Nah, sekarang kalau untuk mahasiswa lah. Kalau mahasiswa kan mereka udah tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Nah, barangkali apa nih Pak? Biar kalau mahasiswa mereka harus berkelompok dulu. Mereka harus membentuk kelompok dulu. Oh, gitu ya. Kenapa? Kelompok itu sebagai satu ruangan kecil bagi mereka. Kita kan sering tuh berempat-empat, berandai-andai ya. Waktu dulu kuliah. Kalau gini gimana? Asik sekali toh. Nah, dalam kelompok kita mungkin bisa melakukan namanya kreatif berkelompok. Kita saling membiarkan cara berpikir liar itu di dalam kelompok itu, membatasinya. Kemudian baru kita mulai susun bagaimana ide yang kreatif tadi bisa kita wujudkan jadi ide yang realistis, bisa diterapkan di lapangan. Nah, jadi pertama kita harus memiliki kelompok kreatif. Karena kalau tidak berkelompok, itu rentan. Kenapa? Dikatain orang langsung mundur. Nggak ada kawan yang bilang, kalau nggak usah dengerin. Kalau ada kawan kan, nggak usah didengar katanya. Ya kan? Lebih kuat. Jadi salah satu cara yang paling baik itu adalah membuat kelompok-kelompok pada mahasiswa dan kemudian mulai menerapkan metode berpikir kreatif tadi dalam kelompok tadi. Betul. Biar ada teman sharing dan juga wawasan pun juga akan terbuka gitu kan? Ya, memang kreativitas itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena kadang-kadang kreativitas itu menabrak ke sana kemari. Contoh saja, bagaimana ya kalau seandainya air ini disebarkan di lapangan? Saya kan orang pertanian. Ada nozzle, beli ke pasar nozzle. Satu beli nozzle-nya, di situ ditulis dibutuhkan pompa yang dengan tekanan tinggi. Pompa tekanan tinggi itu mahal. Beli juga. Baru pakai 2 hari itu sumbat karena lubangnya terlalu kecil. Nah, bisa nggak dibuat yang lebih besar dengan mesin yang tekanannya lebih rendah? Nah, ini kan membutuhkan teman-teman yang ngerti tentang mesin, tentang irigasi. Nah, itu yang dikatakan tadi, kalau kita berkelompok, jauh lebih ringan menghadapi untuk bisa berkreasi dibandingkan sendiri-sendiri. Itu kelebihannya. Oke, baik. Jadi intinya adalah bagaimana kalau kita itu sudah bisa berpikir kreatif, kita tuh berpikirnya tuh jadi lebih acak, dan bahkan bisa menemukan sesuatu yang baru yang barangkali belum pernah ditemukan. Nah, perlu suasana yang perlu kita ciptakan agar kita tuh bisa terbiasa berpikir kreatif dan barangkali dia berteman dengan orang dengan berbagai bidang, biar terbuka agar bisa membantu kita ya mewujudkan kreativitas tadi. Dan mungkin sering baca juga, Ustaz ya? Sering baca buku atau
Untuk kreatif itu harus ada pelurunya, baru Nah, pistol itu bisa ditembakkan. ya, ya, ya. Nah, bahan baku untuk kreatif itu ya tadi ilmu pengetahuan yang tadi, ya Oh, sama ya, seperti orang yang pelajari itu adalah bahan bakunya. Setelah kita olah dengan teknik berpikir kreatif, baru menghasilkan hal baru. nah, iya. Ini nggak bisa cuma baca saja, Pak ya? Tidak hanya baca saja, harus banyak nonton. Terus terang saja, saya hampir tiap hari itu nonton aja kerjanya. Mulai Oh, dari nonton YouTube, nonton televisi, segala macam. Saya membutuhkan bahan-bahan masukan ke otak saya, sehingga nanti saya bisa pakai dalam penerapan teknik berpikir kreatif ya. Itu perilakunya diubah. Yang biasanya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol biasa, sekarang banyak nonton, banyak baca. Jadi perilaku juga harus diubah. Untuk oh. kreatif itu kita harus mengubah perilaku kita. Berarti mungkin membacanya, kalau bahasa sekarang bacanya baca yang aktif. Jadi nggak cuma baca, Ya, tapi sambil memikirkan kira-kira jadi apa gitu kan? ya, mana yang berhubungan nanti dengan apa yang kita pikirkan, kita koleksi dengan cepat sebanyak mungkin, sehingga nanti kita punya bahan baku kalau seandainya kita membuat alternatif pemecahan barunya. Oke, berarti udah berpikir solutif, berpikir Ya, mau berinovasi. Nah, itu ya. Nanti baru udah diseleksi berpikir. tuh. Dari alternatif berpikir tadi, kita seleksi mana yang paling mungkin diterapkan. Ya, 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 ya. Nah, kita seleksi dengan lingkungan kita, dengan ilmu yang ada sekarang, segala macam. Bisa jadi, misalnya, oh, matahari itu kita simpan di kantong yuk. Misalnya, di kantong kita. Oh, boleh tuh, itu berpikir kreatif. Iya, Ya ya. kan? Tapi ilmu pengetahuan mengecilkan matahari itu jadi masalah kan? Nah, perlu Ya ilmu kan? lain. Maka kita cari yang paling mungkin. Mataharinya dibuatlah yang kecil. Seperti Cina itu dia bikin matahari sendiri. Oh iya, Yang iya. lebih kecil. Nah, itu contoh. Iya, Ya iya. kan? Kita agak terkejut, ya kan? Ternyata itu bisa. Nanti satu saat matahari masuk ke kantong, ya. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Contoh Oke. sederhana. Baik, ini udah panjang luar biasa, udah padat betul. Jadi mungkin sudah tergambar lah ya gimana caranya kita berpikir kreatif. Jadi harapannya itu jangan seperti tradisional lah. Karena udah sering, udah banyak orang yang berpikir biasa saja. Nah, gimana caranya bisa kita tuh berpikir acak sehingga barangkali itu yang kurang Indonesia membuat kita tuh menjadi lambat untuk bisa menjadi negara yang maju, mengalahkan Singapura dan sebagainya. Ya, Nah, mungkin ilmu pengetahuan kita sudah tinggi. cuman tinggal bagaimana cara kita mengolahnya itu yang barangkali belum. Mengolah menjadi hal baru. Baik, mungkin ini Pak, closing statement Pak terkait tema kita pada malam hari ini. Jadi begini, untuk menjadi kreatif itu perilaku kita harus diubah. Kebiasaan-kebiasaan kita harus menunjang kreativitas. Misalnya kita sering harus melihat teman dengan bidang ilmu yang berbeda. Kita harus lebih menghargai mereka. Karena kadang-kadang kita belum terpikir di bidang ilmu lain itu sudah dikerjakan. Contoh, cangkok manusia. Orang pertanian itu udah dari zaman dinasti Ming dulu nyangkok teh. Ya kan? Baru terpikir belakangan tahun 70-an nyangkok jantung ya. Iya, ya. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kalau tujuan dari kita harus mempunyai banyak teman dari berbagai bidang ilmu. Kita harus mengubah. Kita tidak boleh lagi mengejek orang lain. Karena apapun keahlian orang itu nanti akan kita pergunakan. Jangan diejek. Nanti dia tidak mau bantu kita. Berarti perilaku kita terhadap orang lain harus kita ubah juga. Cara orang kreatif itu berteman dengan orang lain itu dia menganggap semua orang penting. Semua orang penting. Itu. Yang kedua, rakuslah terhadap ilmu pengetahuan yang terbaru. Apa yang baru lihat, ya kan? Baca. Memang dulu belum pernah tahu kita ya. Tiba-tiba muncul internet, muncul Facebook, muncul sekarang TikTok, ya kan? Ya pelajari. Karena bumi di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri yang berubah. Ya, yang abadi itu perubahan. Ya. Kita diam, tahan napas, kita diam, bukan diam itu kita berubah, umur kita berubah. Itu kan detik, tik berubah juga. Kita malah ditinggalkan oleh umur kita nanti, ya kan? Nah, maka satu-satunya cara adalah bergerak menghadapi perubahan itu, bahkan berselancar di atas perubahan.
Nah, itu istilah bagi saya berselancar di atas perubahan. Nikmati perubahan itu. Ya kan? Ikut. Yeah. Kalau bisa jadi pemainnya pada perubahan itu. Yeah. Nah, dengan kreativitas itu memungkinkan kita jadi pemain perubahan itu. Oke. 2 itu saja, Pak? Iya. Ya, berarti pertama perbanyak jaringan, kuasai banyak hal, dan juga ketika ada sebuah perubahan dipelajari, jangan cuma sebagai penonton tapi juga sebagai pemain. Biar kita tidak hanya sebagai ya penonton tapi juga bisa objek, jangan objek. Ya, tidak hanya sebagai objek tapi bisa menjadi subjek dari sebuah perubahan itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dede Martino, luar biasa. Beliau ini sebenarnya banyak nih agenda beliau ya, tapi sudah masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi kepada kita pada kesempatan kali ini. Barangkali itu saja Pak Dede ya. Terima kasih. Boleh. Ya. Saya terima kasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas ilmunya Pak. Ya, sama-sama. Padat nih ilmunya nih.